Oke, Sobat Netral, kali ini kita akan berbincang-bincang soal penerbangan. Akhir-akhir ini banyak peristiwa di dunia penerbangan yang membuat perhatian masyarakat, terutama pertama soal bandara internasional yang dikurangi dari 34 menjadi 17. Kemudian ada kecelakaan pesawat di kawasan Bumi Serpong Damai, dan terakhir Singapore Airlines yang drop 8.000 kaki sehingga terpaksa mendarat darurat di Bangkok. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Pak Cipi Hakim. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini kabar. Baik, Pak. Bergeser lagi soal pesawat yang lebih besar nih, Pak. Baru kemarin kejadiannya soal Singapore Airlines yang terbang dari London ke Singapura, tapi terpaksa harus mendarat darurat di Bangkok karena turun 8.000 kaki kalau nggak salah, 6.000 feet. 6.000 feet. Nah, itu penyebabnya kan kemungkinan kalau nggak salah dua ya, Pak. Antara dia masuk ke ruang hampa atau terkena efek dari awan CB. Nah, terkait ini mungkin apakah radar weather-nya itu tidak bekerja atau apa faktor yang bisa mengalir? Banyak orang mengatakan ruang hampa ya. Nggak ada ruang hampa sebetulnya. Iya, awan ini betul. Ya, itu ada updraft sama downdraft. Hentakan ke atas. Itu bagian dari turbulensi. Itu bagian dari fenomena meteorologi, fenomena cuaca. Boeing 777 Singapore Airlines kemarin, SQ321. Kalau dilihat petanya, kalau saya membaca beritanya dan saya lihat petanya di situ, dia terbang dekat sekali dengan namanya garis ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Ya, itu dikenal di dunia penerbangan. Zona, ada garis besar zona itu yang sangat berbahaya. Itu adalah titik convergence, titik berkumpulnya arus udara panas udara dingin atau angin kencang atau angin, saya nggak tahu itu di dalam meteo. Tapi garis itu adalah garis di mana banyak awan yang berbahaya yang sering dinamakan cumulonimbus atau CB. Ya. Jadi kalau saya melihat dilihat berita dan saya menduga dia masuk CB. Ya. Kenapa dia bisa masuk CB ya? Nah, ITCZ itu ada di peta meteo. Sebelum berangkat, pilot waktu bikin flight plan, dia pasti melihat, dia akan menghindar. Pasti itu yang akan dia lalui ya. Pasti dia akan menghindar. Dia pasti memplot penerbangan itu tidak akan melalui itu. Kalau terpaksa mungkin dekat-dekat situ. Ya. Jadi dari perencanaan dia udah tahu. Dalam penerbangan, pilot itu punya namanya weather radar di cockpit. Weather radar. Ada screen-nya. Kalau dia bersih, udara tuh bersih. Kalau ada awan yang ada goncangan, ada warna hijau. Kalau goncangan lebih besar, ada warna kuning. Ada goncangan yang lebih gede yang berbahaya, ada warna merah. Dia nggak boleh masuk merah. Karena apa? Karena merah itu adalah tempat awan yang berbahaya, CB. Tempat turbulensi yang tinggi sekali yang bisa berpotensi merusak struktur pesawat. Walaupun pesawat terbang itu dari bentuknya aja, pesawat terbang itu bentuk aerodinamik. Jadi dia akan bisa terbang melayang, ya, toleransi dengan turbulen dan sebagainya. Juga aircraft structure, bangunan struktur peralatan pesawat dia itu bikin kuat. Jadi dia nggak apa-apa kena turbulensi. Udah dihitung tuh waktu bikinnya tuh udah dihitung. Jadi aman. Ya kenapa jadi korban gitu? Nah, yang pasti korban itu adalah orang yang duduk tidak pakai safety belt. Itu pastilah, ya pasti. Ya. Nah, bagaimana sampai satu orang mati, lebih dari 30 orang luka-luka dan sebagainya terjadi? Jadi dugaan saya dia mungkin masuk CB, walaupun belum CB
biangnya CB lah mungkin Sidera ini mungkin ya Pak. ya. Itu penerbangan dari London ke Singapura itu kan melelahkannya. Itu berapa jam? 10 jam atau 11 jam. Dan dalam rute itu dia karena ada ITC itu ada garis berbahaya ya. Dan itu di tempat di dekat-dekat garis berbahaya itu banyak awan-awan, banyak cuaca yang juga tidak seberbahaya itu tapi juga menghalangi penerbangan. Jadi dalam rute penerbangan itu sang pilot nyari kalau ini yang berbahaya dia belok sini, yang berbahaya dia mencari-cari, dibantu sama radar. Jadi sebetulnya aman. Saya nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi, nanti tim investigasi juga yang akan bisa menemukannya. Tetapi kira-kira dia kejeblos masuk di CP sehingga dia terbanting-banting sampai 1 orang meninggal, lebih dari 30 orang terluka. Dropnya 6.000 kaki. Nah, 6.000 feet dalam 5 menit. Sudah Dari 37.000 kaki turun ke 31.000 kaki. kan itu pesawat besar ya Pak. Iya. 777 itu kan termasuk wide body. Ya. Dari efek dari kejadian itu, apakah struktur pesawat tadi itu akan Dalam manual pesawat terbang, kalau dia mengalami, itu ada di manualnya ada. Kalau dia mengalami turbulensi sekian G, itu tandanya sekian G persis, itu harus dilakukan inspeksi struktur pesawat. Ada checklistnya lagi, yang mana yang mesti diinspeksi? Misalnya sambungan pesawat, sambungan sayap dengan bodinya, itu ada listnya semua, ada. Setiap turbulens yang berbahaya, yang sekian G, ada G forces, ada G meter di pesawat, itu harus diinspeksi sebelum dia boleh terbang lagi. Ya, jadi saya nggak yakin yang terbang yang di Bangkok langsung terbangin, aslinya nggak, pasti ada inspeksi. Harus. Itu ada di manual, ada di regulasi. jadi pesawat itu akan dicek dulu sebelum Pasti. dipulangkan ke Pasti. Singapura ya? Pasti, itu pasti. Masih akan dilakukan special inspection karena dia mengalami turbulence yang dahsyat. Di manual ada batasan turbulens yang bagaimana yang harus diinspeksi, turbulens yang bagaimana yang nggak usah diinspeksi, tergantung. Itu dilihat kondisinya. Dengan istilahnya besar kecilnya efeknya Iya. dari pesawat. Nah kemudian soal sabuk pengaman itu Pak, ini kan mungkin ya pesawat lagi jelajah, ya mungkin kalau dari sisi penumpang ya tengah-tengah aja dia tiba-tiba masuk ke ya katakanlah cuacanya kurang baik begitu. Seharusnya kan ada semacam pemberitahuan gitu, misalnya pesawat akan masuk ke cuaca kurang bagus, pasang sabuk pengaman lagi. Apakah ini mungkin tidak terjadi atau? Ya sekali lagi tim investigasi nanti yang tahu. Tapi normal prosedurnya, pilot lihat di radar screen akan masuk cuaca jelek, dia pasti announce, orang suruh duduk ya, suruh pakai safety belt. Ya, ada teori lain lagi, kemungkinan clear air turbulence. Jadi ada clear air turbulence. Sejak tahun 40-an dunia penerbangan dikenalin dengan namanya clear air turbulence. Jadi turbulensi tetapi nggak ada awannya, clear. Makanya disebut sebagai clear air turbulence. Itu nggak kedetek di radar? Nggak bisa terdetek di radar. Mata apalagi, mata juga nggak kelihatan. Kayaknya nggak ada apa-apa, tahu-tahu bisa bagian living. Tetapi dalam meteorologi, ya forecast itu ada kemungkinan terjadi CAT ya, clear air turbulence ada di plot di situ. Jadi walaupun tidak bisa terdetek, pilot waktu bikin flight planning dia bisa lihat di daerah ini kemungkinan ada potensi CAT, clear air turbulence. Sejauh ini laporan penerbangan belum pernah ada pesawat masuk clear air turbulence dengan korban seperti itu. Itu sebabnya saya meragukan kalau itu clear air turbulence. Jadi saya pikir itu adalah CB. Yang mengenai bagaimana dia masuk kita nggak tahu. Dan nanti tim penyidik yang tahu. Dia apa pilotnya ketiduran nggak tahu juga. Ya kan. Pak pilotnya males, dia mau coba-coba mau tembus saja juga. Itu kan semua kita nggak bisa tahu setelah diselidiki, sedang diselidiki. Tetapi intinya pilot kan pasti berbuat yang terbaik
dalam operasi penerbangan. Nggak mungkin lah pilot mau bunuh diri kan nggak ada. Kelebihan pilot adalah itu. Jadi dia menerbangkan pesawat dengan tanggung jawab bawa penumpang. Tapi kalau ada apa-apa dia juga jadi korban. Itu yang membedakan sama dokter. Kalau ada apa-apa kan dokter pasien aja, dokternya selamat kan biasa itu. Ini perbandingan lucu-lucuan aja. Tapi intinya saya ingin mengingatkan di sini bahwa pilot akan doing the best. Pasti dia akan berbuat yang terbaik dalam melaksanakan operasi penerbangan. Kenapa? Karena menyangkut nyawa dia. Iya, karena nyawa dia juga terancam kalau jadi sesuatu. Iya. Kenapa pilot juga begitu khawatir dengan turbulensi apa segala macam? Bukan berarti takut. Peraturan pertama orang jadi pilot, begitu duduk di kursi dia harus pasang safety belt dan shoulder harness. Itu peraturan pertama orang jadi pilot. Ya, jadi nggak pernah dengar kan ada turbulensi pilotnya bejut, nggak ada, nggak mungkin, nggak bisa. Begitu dia duduk dia harus ikat, karena dia menjadi bagian dari control system, dari flight control system, dari flight aircraft control system. Jadi dia harus melekat di pesawat. Itu sebabnya tempat duduk pilot itu tidak hanya safety belt tapi ada shoulder harness terikat batu. 5 titik Ya, jadi dia bagian dari pesawat walaupun dia duduk di kursi. Ya, kenapa kursi itu adalah subsistem dari sistem pengendalian pesawat. Tadi kalau Bapak sampaikan kemungkinan besar adalah kena efek dari awan CB. Mungkin masyarakat belum banyak tahu awan CB itu seperti apa sih? Awan CB itu ciri-cirinya kalau dari pelajaran meteorologi dia berbentuk towering. Jadi kalau ada awan putih atas begitu towering namanya. Nah, itu CB. Dia putih mengkilap. Ya. Bukan hitam ya. Orang bayangin memang bahaya tuh warna hitam. Justru yang putih mengkilap. Dalamnya hitam kalau kita nggak tahu, tapi itu merefleksikan bagaimana turbulensi yang tinggi sudah dia berbentuk seperti menara itu nih, towering cloud namanya. Dan itu putaran turbulensi yang sangat berbahaya. Di radar warnanya merah, nggak boleh masuk di situ karena punya potensi merusak aircraft structure. Ya, itu. Nah, awan CBT kok yang pernah saya ini ya, kalau di apa istilahnya di pusatnya itu kan memang istilahnya pertemuan ion positif dan negatif yang sehingga nantinya akan membentuk jadi kilat atau petir. Nah, sementara di pinggir-pinggirnya itu ternyata memang punya potensi gaya dorem ke bawah. Oh ya, awan CB. Gak usah masuk, di pinggirnya aja udah turbulence. Karena ada pengaruhnya di situ kan. Ya, ada. Kayak api lah, api ini panas. Pinggir-pinggirnya kan panas juga. Sama itu juga begitu. Tapi itu turbulence, thunderstorm. Saya nggak bisa menguraikan tentang teknisnya. Tapi di situ ada kilowatt, ada macam-macam. Dan biasanya yang dilakukan oleh pilot tuh menghindarnya ke samping kah atau ke bawah atau ke atas. Dia lihat di weather radar. Kemudian dia lihat di peta dia mau kemana. Waktu dia berangkat dari sini ke situ. Oh ternyata di sini banyak sini CB. Dia pindah ke sini. Sini kejauhan nih, sini aja nih, sini. Itu sebabnya dia punya peta, dia punya plot. Tapi sekarang semua otomatis semua ya, dia tinggal push button aja, dia ada ini, dia push. Tinggal lihat jarak menghindar yang paling pendek, jarak menghindar yang paling efisien. Itu harus dihitung. Kenapa? Karena menyangkut fuel, menyangkut bensin. Jadi nanti bisa dia menghindar terus. Oh banyak terus pada satu titik dia nggak bisa milih, dia harus tembus. Misalnya ada kasus-kasus yang seperti itu. Tembus dia nggak mungkin tembus yang merah kan. Dia cari yang empuk kan di jalan, yang di road.
Tapi waktu dia masuk begitu kan bisa terganti ya, 13 juga bisa, kita nggak tahu. Kalau menghindarnya ke atas bisa juga. Bisa aja, Atasnya apa tower tadi. bisa aja tapi nggak efektif, kan tinggi sekali. Oh iya, tergantung Iya, tinggi sekali. Dalam pesawat itu kan cruising, tinggi jelajah tuh berhubungan erat dengan fuel consumption, dengan distribusi bensin. Ya, ya. Dan kalau awannya pendek-pendek ya dia ke atas silakan aja. Dia bisa ke atas, ke bawah, kiri, kanan, terserah. Bisa dilihat dan dia harus hitching itu dengan bantuan weather radar ini ya, yang dia lihat di screen weather radar di cockpit, dia menghindar kemana. Berarti artinya kompleks juga ya Pak ya, artinya pilot itu nggak hanya mengerti soal mesin dan operasional, tapi juga harus mengerti juga soal weather. Iya, manajemen and route management, pengetahuan pilot kompleks. Dia harus belajar tentang meteorologi, dia harus belajar tentang mesin, dia harus belajar tentang sistem, banyak. Oke, terima kasih Sobat Netral, bincang-bincang kita dengan Pak CP Hakim. Mungkin akan kita lanjutkan lagi dengan tema yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.